Hai sobat semua, apa kabar? Sehat kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu, banyak rezeki dan banyak kota, agar kalian bisa menonton video-video OKBIS lainnya. Bagi teman-teman yang suka membaca, aktifkan saja translate versi Indonesia di pengaturannya. Dan bagi teman-teman yang suka sama video dari OKBIS, bantu like ya. Dan jangan lupa gabung langganan untuk dapat fitur yang menarik dan bantu Mimin. Oke, kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari menantu yang diremehkan. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Iya tuan, Devano berkata, Shangri-La Hotel hanya akan menghibur Anda dan bibi Anda malam ini. Tama berkata dengan canggung, harusnya tidak perlu melempar seperti ini, cari saja tempat yang lebih tinggi. Devano merendahkan suaranya dan berkata di telinga Tama, Tuan, Anda mungkin tidak mengenal bibi Anda, dia selalu seperti ini. Setelah berbicara, Devano berkata lagi, bibi Anda memiliki pandangan yang tinggi, dan dia selalu mencibir kota lapis ketiga seperti Jakarta, dan memintanya untuk makan dengan penduduk lokal di kota lapis ketiga seperti ini. Di matanya, itu seperti menghina dia. Penghinaan apa? Tama berkata dengan sedikit jijik, tidak peduli seberapa sombongnya dia. Bukankah kamu masih harus makan, minum dan tidur seperti orang biasa? Apa gunanya melakukan hal semacam ini di mana-mana? Tama melangkah ke bagian restoran Shangri-La. Departemen makanan dan minuman yang besar memang kosong hari ini. Para pramusaji juga banyak yang diliburkan. Menurut Devano, dia takut pelayannya akan terlalu banyak dan dapat membuat Cynthia kesal. Tama berjalan melewati restoran luar dari departemen catering dan langsung menuju ke taman gantung di tengah. Di aula perjamuan taman gantung saat ini, 88 meja perjamuan telah dibersihkan seluruhnya, dan hanya satu yang tersisa di tengah. Meja makan bergaya barat yang dibuat dengan baik. Tama tidak perlu memikirkannya. Pembersihan 88 meja dan kursi perjamuan pasti atas instruksi bibinya. Karena itu, dia merasa sedikit kesal di hatinya. Meskipun Tama belum pernah bertemu bibinya sampai sekarang, dia merasa sangat muak dengan gaya bibinya yang merupakan kerabatnya. Bahkan jika Tama sekarang memiliki hampir 600 miliar uang tunai di kartu banknya, dia tetap tidak berniat pamer. Makan malam seperti ini baginya buang-buang waktu dan uang. Bahkan jika dia makan semangkuk mie daging sapi seharga 20.000 di restoran pinggir jalan, itu tidak masalah baginya. Apalagi jamuan seperti ini, dengan mengosongkan semua tempat di Shangri-La Hotel, itu tidak membuatnya menjadi sombong atau memberi manfaat apapun baginya. Sebaliknya, ini malah membuatnya sangat jijik dan kesal. Ditemani Devano, Tama mendatangi satu-satunya meja yang ada. Meja makan berukuran panjang sekitar 2 meter dan lebar 1 meter, dengan 2 kursi ditempatkan di kedua ujungnya. Devano mengundurkan salah satu kursi untuk Tama dan berkata, Tuan, saya minta maaf karena membuat Anda menunggu di sini sebentar. Tama mengangguk ringan dan berkata, Gak masalah, aku akan tunggu dia di sini. Aku akan bermain di ponsel sebentar. Devano buru-buru bertanya, Tuan, apakah Anda ingin minum sesuatu dulu? Saya akan memanggilkan pelayan untuk menyiapkannya. Tama berkata, berikan aku segelas air saja. Siap, Tuan muda. Tama duduk sendirian di meja makan, mengutak-atik ponselnya. Tiba-tiba ada pesan masuk dari Nanako. Apa yang Tuan Tama lakukan sekarang? Tama tersenyum tipia ketika dia melihat pesannya, dan menjawab, ini lagi mau makan di luar, bagaimana denganmu? Nanako menjawab, aku baru saja kembali dari rumah sakit tadi, aku menemani ayah di rumah sakit. Kemudian, Nanako mengirim pesan lain, Tama, apakah istrimu menyukai cincin yang kamu berikan? Apakah ukuran cincinnya sesuai? Tama menjawab, dia menyukainya, terima kasih telah membantuku mencoba cincinnya, ukuran cincinnya juga sangat cocok. Nanako mengirimkan sebuah wajah tersenyum dan berkata, syukurlah kalau begitu. Tahun baru Imlek akan datang dalam 4 hari. Aku mengucapkan selamat tahun baru kepada Tuan Tama. Dengan senyuman di wajahnya, Tama mengetikkan ujung jarinya dan menjawab, terima kasih Nanako, selamat tahun baru juga untukmu. Oh iya, bagaimana kabar Pak Ito?
Nanako menjawab, dokter berkata bahwa setelah beberapa hari perawatan, dia bisa keluar dari rumah sakit. Baguslah, lebih cepat lebih baik. Tama baru saja mengirimkan 3 pesan ini, dan di pintu masuk taman gantung, seorang wanita berpakaian mewah dan indah masuk. Wanita ini dilihat dari usianya, sekitar 40 tahun, mengenakan kostum channel edisi terbatas dengan rambut pendek dan sedang diwarnai kuning. Wajahnya tidak cantik dan mimik muka yang acuh tak acuh. Dia adalah jenis manusia yang tak berperasaan. Wanita ini adalah bibi Tama, Cynthia. Cynthia berjalan sangat cepat, melangkah masuk dan langsung menuju meja makan tempat Tama berada. Dan Devano mengikutinya selangkah demi selangkah dengan sikap hormat. Ketika Tama masih beberapa meter jauhnya, Cynthia tersenyum dan berkata, "Oh, Tama, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, dan dia telah besar menjadi seorang pemuda yang tampan." Tama memandang Cynthia dan mengingat beberapa kenangan masa kecil di wajahnya. Jadi dia tertawa dan berkata, "Aku akan segera berusia 27 tahun, dan aku bukan orang besar atau kecil lagi, Bi." Cynthia terlihat syok akrab dan berkata sambil tersenyum, "Oh, kamu sangat mirip ayahmu. Seperti kembaran." Tama mengangguk dan tersenyum. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Bibi sepertinya tidak banyak berubah ya. Cynthia tertawa dan berkata, "Sudah puluhan tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan aku hampir berusia 50 tahun. Bagaimana bisa aku sama seperti sebelumnya?" Saat ini, Devano telah mengambil tempat duduk Cynthia dengan hati-hati. Ketika Cynthia duduk, dia melirik ke sisi Tama, dan melihat bahwa Tama tetap duduk di kursi. Dia tidak berdiri sebelum dia duduk. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak kesal pada Tama. Menurut aturan, generasi muda di meja makan harus berdiri dan menunggu dengan hormat saat para tetua datang. Jika para tetua berbicara, yang lebih muda harus membungkuk dan menundukkan kepala untuk mendengarkan dengan cermat. Jika keluarga tertua berdiri, yang lebih muda harus menunggu sampai yang tua duduk, dan jika tertua sudah memberi tanda maka dia baru boleh duduk. Tapi Tama tidak melakukannya dengan baik. Dia tetap berada di kursi sepanjang dia jalan. Belum lagi berdiri, dia bahkan tidak bergerak sama sekali apalagi membungkuk kepadanya. Seketika Cynthia langsung kesal. Dia sebenarnya tidak memiliki kesan yang baik tentang Tama. Jika Tama terus menghilang, tidak pernah muncul lagi, itu tentu lebih baik untuknya. Tapi dia tidak menyangka bahwa anak yang telah hilang selama bertahun-tahun tiba-tiba keluar untuk mendapatkan aset keluarga Renza. Yang membuatnya semakin tidak bisa diterima adalah Tuan Tetua Maherenza memberinya Houston Group dan 100 miliar uang tunai, dan tidak cukup itu, dia ingin Tama kembali ke keluarga Renza. Dia memandang Tama, yang mengenakan pakaian biasa, memiliki gaya yang santai, dan tidak tahu tentang etika. Dia berkata dalam hatinya, apa manfaatnya dia kembali ke keluarga Renza? Setiap anggota langsung dari keluarga Renza telah menerima pendidikan aristokrat sejak masa kanak-kanak. Kemudian dia pergi ke luar negeri untuk menerima studi lanjutan. Dibandingkan dengan Tama, yang hanya menghabiskan hidupnya sebagai sampah di Jakarta, perbedaan itu seperti surga dan bumi. Membiarkan sampah kelas rendah seperti dia kembali keluarga Renza pasti akan menjatuhkan martabat keluarga Renza. Namun, meskipun Cynthia tidak terlalu menyukai Tama di dalam hatinya, dia tidak berani menolak perintah ayahnya. Bagaimanapun, setelah dia dan suaminya benar-benar berpisah, tujuannya adalah kembali ke keluarga Renza, sehingga di masa depan, dia akan mendapatkan bagian dari aset keluarga. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah wanita yang sudah menikah, dan dia ingin kembali ke keluarga Renza untuk mendapatkan aset keluarga. Dia sendiri sangat ditolak oleh Andre dan Yuri. Dalam hal ini, jika Cynthia masih ingin mendapatkan sebagian hartanya, dia harus mendapat dukungan kuat dari ayahnya. Karena ayahnya adalah satu-satunya pemilik semua hak di keluarga Renza. Dan semua orang tidak berani membantahnya. Karena itu dia tidak berani untuk tidak mematuhi Tuan Renza ayahnya sendiri. Terlebih lagi, setiap kali Tuan Tua mengakuinya, dia selalu berusaha sekuat tenaga untuk membuat Tuan Tua bahagia. Oleh karena itu, dia juga memperingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya,
Kali ini, aku harus menuntaskan perintah ayah. Jangan sampai aku tidak bisa membujuk Tama untuk kembali ke keluarga Renza. Setidaknya dia harus setuju untuk datang saat tahun baru Imlek. Dia harus kembali ke rumah Renza untuk menghabiskan waktu dengan ayah. Memikirkan hal ini, dia menekan kekesalannya terhadap Tama dan berkata sambil tersenyum, "Tama, kamu benar-benar menderita di Jakarta tahun ini. Keluarga Renza sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu, dan mereka semua sangat merindukanmu. Kapan kamu ingin pulang dan melihat-lihat?" "Pulang untuk apa?" Tama tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata ini. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan ceritanya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video dari Okebis. Semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Oh iya, bantu Mimin di fitur gabung untuk langganan ya, agar Mimin lebih semangat lagi memberi hiburan untuk kalian semua. Terima kasih semuanya. Bye-bye.